Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesyana Anissa Kupriyan, NIM saya 055213459, mata kuliah Basis Data. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 3 yang terdapat dua bagian. Yang pertama, transaksi. Yang kedua adalah basis data terdistribusi. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem basis data dapat menangani transaksi secara aman dan konsisten, serta bagaimana data dapat didistribusikan antar server atau lokasi untuk mendukung sistem yang lebih besar dan kompleks. Oke, kita langsung saja buka di localhost PHP My admin-nya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke database rumah sakit. Sekarang kita klik routines untuk membuat transaksi. Create new routines. Kita akan membuat transaksi pertama. Oke. Satu kita execute. Di execute ini muncul ya ID 424, namanya Nana, di Jalan Merak, nomor 9, jenis kelamin perempuan. Kita coba buka di tabel pasien, apakah ada ID 424 atau Nana. Tidak ada karena tidak menggunakan commit. Kalau tidak menggunakan commit, transaksi tidak dapat muncul di tabel. Oke, kita akan coba kalau pakai commit. Kita buat transaksi 2. Oke. Coba go. Oke, sudah jadi. Transaksi 2 kita execute. Udah muncul ya. Sekarang kita cek di tabel pasien. Oke, muncul ya. Kalau menggunakan commit, maka datanya akan muncul, transaksinya akan muncul. Oke. Sekarang kita akan membuat transaksi ketiga. Oke, kita coba transaksi 3. Oke, sudah masuk. Kita execute. Ini ya. ID 323 ini tidak berubah. Namanya tetap bulan, bukan Lili. Karena kita tadi menggunakan rollback. Rollback sendiri fungsinya untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan membuat transaksi 4.
Lalu ini kita ganti nama pasien pada ID 323 menjadi Rani, padahal sebelumnya Wulan kalau nggak salah. Oke, transaksi 4 sudah muncul sekarang. Nah, ini ID pasien 323 sudah berubah namanya menjadi Rani, tetapi tadi dalam memasukkan data pasien baru bernama Hanif tidak masuk karena di rollback. Oke. Sekarang kita akan membuat transaksi baru, transaksi 5 untuk checkpoint ya. Kalau tadi rollback sudah, commit dan rollback sudah, sekarang kita akan buat checkpoint. Oke, kita sudah memasukkan 3 data di sini. Yang pertama nanti ada data Hanif ID 535. Kita save point. Nanti fungsinya agar dia tidak hilang atau tetap muncul. Lalu ini yang kedua ada data Tari ID 636. Dia nanti akan di rollback alias tidak akan muncul. Lalu untuk pasien bernama Rian 737 nanti dia akan muncul. Kenapa yang data pertama ini akan muncul? Karena dia ada save point. Save point ini untuk menandai titik akhir, alias untuk nge-save data ini supaya tidak kena rollback. Oke, kita coba go. Oke, transaksi 5 sudah jadi, kita execute. Nah, ini di sini yang muncul hanya ID Hanif dan Rian. ID 535 dan 737. ID 636 tidak muncul atau dengan nama Tari tadi tidak muncul karena di rollback. Sementara ID 535 tadi tetap muncul, padahal 636 di rollback karena dia menggunakan save point. Jadi dia tetap aman alias tetap muncul. Kita periksa di tabel pasien. Ini muncul ya. Oke. Sekarang kita akan membuat trigger. Bentar. Sekarang kita akan membuat tabel baru. Ya, pertama kita akan membuat tabel obat. Jadi ID obat dan ID obat menjadi primary key, berarti ini sudah menjadi tabel obat ini, tabel obat. Sekarang kita akan membuat tabel lagi, yaitu tabel transaksi obat.
ID transaksi menjadi primary. Kita save. Oke, sudah jadi tabel transaksi obat. Sekarang kita ke database rumah sakit. Kita desain. Oke. Kita checklist semuanya. Sudah, sekarang kita save. Ntar kita atur dulu. Oke, ini sudah jadi relasinya. Jadi ini relasi ID pasien primary key di tabel pasien ini berelasi dengan ID pasien foreign key di tabel transaksi obat. Lalu ID obat pada tabel obat ini menjadi primary key berelasi dengan foreign key ID obat di tabel transaksi obat. Oke. Sekarang kita akan memasukkan insert, masukkan obatnya. ID obatnya 1. Ini nama obatnya Amikacin. Oke, ini sudah, lalu kita insert kembali. Kita isikan lagi ID-nya. Ini sudah masuk obatnya. Lalu kita ke trigger, create new trigger, penjualan, transaksi obat. Insert ID. Ini tadi
di transaksi harga, lalu kita ke obat. Nah, ini berkurang stoknya. Yang sebelumnya stoknya 10 menjadi 5 karena dibeli 5. Yang sebelumnya stoknya 20 menjadi 19 karena dibeli 1. Lalu yang stoknya 30 menjadi 27 karena dibeli 3. Ini dengan ini transaksi obat. Baik, untuk program yang kedua saya tidak bisa membuat karena ada kendala saling terhubung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.